Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu qul isyara syarif Abdullah bin Al-Rahman. Afanallahu ta'ala bihi wa bi'ulumi fil dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma nastaghfiruka wa nabiyyi wa mursalin wa al malaikatul muqarrabin. Allahumma qina bi'ilmi sayyidin bil ilmi wa qina bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Wa dzal kullal hadami minal muamalati bir riba fa innahu min akbaril kabairi. Alhamdulillah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Jamaah Maulid Al-Ibani yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji terkirim syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah takdirkan kita dengan kudrat tanjisi hadisnya. Malam hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di majelis ini untuk ikut aktif dalam pembacaan sholawat ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian dirangkai dengan sedikit bacaan daripada Risalatul Mawana diikuti Isyad Syarif Abdullah bin Al-Rahman. Mudah-mudahan ini semua Allah jadikan amal soleh kita. Amin. Dan besok hari kiamat pahalanya dapat kita jemput dan kita jelang. Mudah-mudahan amal kita malam hari ini Allah jadikan sabar. Besok kalau kita sampai pada ajal di mana saja batas rohil datang kepada kita untuk menjemput selebar nyawa kita. Mudah-mudahan dengan berkah maulid, berkah pengajian, saat itu kita semua Allah matikan dalam husnul khatimah. Dicatat menjadi sekelompok jamaah daripada umat Rasulullah yang di hari kiamat berhak mendapat syafaat dari junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pengajian kita masih dalam bahasan mengenai warok. Warok itu artinya api. Tidak sembarang di dalam makanan. Minimal warok itu, orang yang warok itu minimal tidak pernah memakan perkara yang haram. Itu minimal. Paling rendahnya itu, ada lagi di atas itu. Yani tidak pernah makan perkara terkecuali yang halal dan thayyiban. Meskipun halal, kalau tidak thayyiban ya enggak makan. Ada lagi warok yang tidak memakan perkara yang sebenarnya perkara itu murni halal, tetapi dia khawatir makan perkara yang murni halal itu akan mengekseskan kepada sesuatu yang tidak baik. Nah, saya hangatkan kembali ingatan kita. Orang siapa saja bisa terjerumus kepada memakan sesuatu yang diharamkan. Itu akibat daripada pertama, dia tidak menyelidiki asal usul makanan. Karena orang di sekitar kita itu ada tiga macam. Yang pertama, orang yang masyhur kebaikannya, orang yang soleh, orang yang taat dalam beribadah. Makanan yang kita dapat darinya, baik itu berupa nasi atau apa saja, atau berupa hadiah, jangan ragu, ambil dan makan. Dia butuh kiai, kalau kiai, ada wudu, amin. Satu itu orang yang sudah masyhur, populer, kebal. Ada lagi
orangnya. Kita tidak tahu dia orang baik atau tidak. Kena harus dibutuhkan. Kalau kita dikasih makanan sama dia, baiknya kita tanya, waktu maghrib dari mana? Penyamak dengan cara yang kita buat sedemikian rupa sehingga yang bersangkutan tidak tersinggung dengan pertanyaan kita. Gimana ini bang? Dari mana ini? Waduh, jarak saya melihat yang kayak gini. Nanti dia jawab. Kalau jawabannya dari jawabannya kita dapat menyimpulkan ternyata yang dikasihkan sama kita itu adalah perkara yang haram. Wis, jangan diterima. Lalu bagaimana kalau kita tanya, takut dia menjadi tersinggung? Kalau takut dia tersinggung sudah jangan ditanya. Lebih utama tidak ditanyakan. Yang ketiga, orang di antara kita itu ada orang yang masyhur di dalam kejahatannya, seperti yang ditulis orang pemakan riba, tukang nyamplung barang bakul, alim beli cadu ngarobok kecilan batu dibeli. Kalau kita dikasih sama orang yang seperti ini, jangan mau. Ini dalam kerangka supaya kita menjadi orang yang adil. Yang kedua, orang bisa terjerumus di dalam melakukan dalam memakan perkara yang tidak baik karena dia mengabaikan tanda-tanda pasif dan tanda-tanda makruh, seperti di dalam jual beli, padahal jual belinya jual beli perkara yang dianggap besar, jual beli mbak gitu aja dibikin balik ke rumah 3 juta enggak spek itu kalau hijab kabur, padahal mbak termasuk dalam kategori besar atau kebo. Dan nanti jual belinya menjadi pasif, minimal menjadi makruh. Naudzubillah mana naudzubillah. Nah, terusnya wa hadzal ulal hadzali minal muamalati birriba. Takutlah kamu dengan setakut-takutnya daripada muamalah disertai dengan riba. Tetangga lagi butuh banget, uang, datang sama kita. Assalamualaikum, tolong katanya saya lagi butuh banget. Katanya sih cuma 1 juta, itu butuhkan. Insya Allah bulan depan juga saya ganti, malah saya kasih lebih jadi 1.100.000. Itu namanya riba. Karena kelebihannya diucapkan kala akan, namanya riba. Bagaimana kalau dia diucapkan waktu akan? Tolong, saya lagi butuh banget, cuma 1 juta, anak saya mau sekolah, daftar ulang 1 juta. Bilang saya lagi betul, nanti ada silakan pakai riba, dikasih 1 juta. Tidak ada kata apapun. Ketika ia mengembalikan dan membayar utangnya, dilebihin 100.000, jadi 1.100.000. Yang 100.000-nya ada diucapkan waktu akan atau tidak? Ya. Maka yang 100.000-nya jadi halal itu bukan riba. Pelakunya namanya orang tahu diri. Yang 100.000 ungkapan terima kasih, begitu orang yang kolongnya jalan. Terus minjem mayarnya diuncri, udah duit batuan, duitnya hesetnya kumpulan.
Kenapa kita tidak boleh muamalah disertai dengan riba? Karena riba itu merupakan akbarul kabair, yang terbesar daripada dosa-dosa besar. Kalau ada 1000 dosa besar, maka yang terbesar itu adalah riba. Alhamdulillah. Sering kita bacakan dalam khutbah Jumat, man akala minar riba walau dirhaman faka'annama zana fi ummihi fil Islam. Barang siapa orang yang memakan riba meskipun 1 dirham, sama hanya dengan dia melakukan perbuatan zina dengan orang tuanya. Dan dalam keadaan Islam, maksudnya begini, kalau yang melakukan perbuatan zina dengan ibunya sendiri, tetapi ia di luar Islam, artinya dalam keadaan masih di agama yang lain. Begitu ia masuk Islam, anaknya dan ibunya habis sudah dosanya. Tetapi kalau ia melakukan perbuatan zina ibu dan anak itu di dalam keadaan sama-sama Islam, ini bagaimana tawabnya? Orang yang makan riba itu mesti 1 dirham sama dengan dia melakukan perbuatan zina dengan ibunya dalam keadaan Islam. Alhamdulillah. Lu jangan sampainya untung gede itu nya, itu gede itu naon. Dan harus kita garis bawahi, Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba. Gimana? Mana minjem tiran tengir dipakai dagang. Untungan uang. Mau apa? Ada untung tak etar yang tenang dibikinkan itu. Siap. Mudah-mudahan Allah kasih taufik dan hidayah. Yang pernah melakukan yang begitu sudah tobat. Besok jangan lagi. Kalau yang sudah nggak bisa kita nggak bisa kita hapus. Orang sudah terjadi kok boleh dihapus. Pemakan riba dilaknat, yang menjadi wakilnya juga dilaknat, penulisnya juga dilaknat, bahkan orang yang menyaksikannya pun dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keras ambil riba. Pantas kalau dikatakan kakak nama zana bi ummi bil Islam. Dan sekian mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma astaudi'tuka ma 'allamtani farduhu ilayya inda hajati ilaihi la tansani ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan